Bayangin nih, lagi duduk santai, tiba-tiba dari semua arah, dari speaker di warung, radio mobil, panggung hajatan, semuanya serentak lagu dangdut diputar bersamaan dengan volume maksimal. Nggak cuma satu lagu, ini semua lagu dangdut yang pernah dibuat, dari Rhoma Irama sampai Via Valen, dari orkes keliling sampai remix koplo DJ TikTok, semuanya diputar dalam satu waktu di seluruh Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah suara dangdut ini bakal terdengar sampai luar angkasa? Apakah bumi akan bergetar? Dan apakah ini akan menjadi konser dangdut terbesar sepanjang sejarah semesta? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas. Nah, pertama, kita perlu tahu seberapa keras suara yang kita hasilkan kalau seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memutar dangdut serentak. Volume suara diukur dalam satuan desibel atau dB. Sebagai gambaran, suara napas kita itu sekitar 10 desibel, percakapan biasa sekitar 60 desibel, konser musik sekitar 120 desibel, mesin jet dari jarak dekat bisa mencapai 140 desibel. Tapi, berapa desibel kalau semua orang di Indonesia nyetel dangdut barengan? Oke, kita coba bikin sederhana. Anggap satu speaker nyala kenceng itu sekitar 100 desibel di jarak dekat. Kalau banyak speaker nyala di tempat yang sama, suaranya bisa makin keras. Tapi karena lokasi orang-orang tersebar, suaranya nggak langsung gabung jadi satu monster suara. Contoh, kalau lo lagi di warung kopi dan semua speaker di situ nyala, ya telinga lo bisa bergetar. Tapi suara dari warung sebelah atau kota sebelah nggak bakal signifikan ke kuping lo. Suara tetap menyebar dan hilang seiring jarak. Tapi yang pasti, ini bakal jadi momen paling berisik dalam sejarah Indonesia. Buat pengetahuan nih, suara itu merambat lewat udara. Kalau udaranya habis, suaranya juga habis. Gampangnya gini, makin jauh, makin pelan. Misalnya petir yang super keras, biasanya paling jauh cuma terdengar 25 kilometer. Kalau dangdut serentak, di tiap titik rame banget, tapi suara dari Jakarta nggak bakal terdengar jelas di Surabaya. Mungkin di kota perbatasan Indonesia kayak Nunukan atau Entikong, tetangga kita di Malaysia bakal dengar suara dangdut samar-samar, kayak, itu lagu Via Valen ya? Tapi keluar angkasa, nggak bakal kedengeran, karena di luar angkasa nggak ada udara buat bawa suara. Ini kenapa astronot nggak bisa dengar suara ledakan di luar sana. Jadi, walau kita se-Indonesia goyang, alien nggak bakal notice. Nah, kalau jutaan speaker dangdut nyala barengan, apakah bumi akan bergetar? Suara itu getaran, tapi getaran yang bisa bikin bumi kerasa goyang itu harus gede banget. Contohnya, konser musik dengan bass super gede bisa bikin kaca bergetar. Tapi buat bikin bumi bergetar kayak gempa, wah itu harus kekuatan super, setara ribuan bom. Jadi, walaupun semua speaker Indonesia nyala barengan, getarannya nggak bakal bikin bumi kaget. Paling cuma bikin kaca rumah pada getar, botol di meja ikut nari, dan mungkin alarm mobil nyala rame-rame. Bumi cuek aja dia. Terus, ada fenomena seru nih, resonansi. Resonansi itu kalau suara pas banget sama getaran alami suatu benda, bikin benda itu ikut bergetar hebat. Misalnya nih, penyanyi opera bisa mecahin gelas. Bass konser bisa bikin pintu bergetar. Kalau semua dangdut diputar barengan, mungkin ada frekuensi yang pas banget sama kaca rumah atau pagar besi, bikin mereka bergetar bareng. Tapi, karena jenis lagu dangdut itu macam-macam, dari yang slow, koplo, sampai remix EDM, kemungkinan resonansi massal itu kecil banget. Tapi kalau kebetulan pas, siap-siap bisa ada kaca retak sendiri. Efek paling gila dari dangdut serentak justru di manusianya. Bayangin nih,
Semua orang dengar lagu dangdut tumpang tindih dari segala arah. Penjual es kelapa goyang tanpa bisa dikontrol. Orang lagi tidur tiba-tiba bangun, terus joget refleks. Jalanan macet karena orang-orang joget di pinggir jalan. TikTok udah pasti overload lah. Semua orang upload video joget barengan. Trending pasti. Full. Hashtag dangdut serentak. Hashtag joget tanpa henti. Hashtag goyang se-Indonesia. Hashtag joget unlimited. Bayangin di sekolah, guru lagi jelasin matematika, tiba-tiba seluruh kelas angkat tangan, tapi bukan buat tanya, buat goyang. Pegawai kantoran dadakan jadi tim joget profesional. Ini bakal jadi festival nasional yang nggak bisa dihentikan. Gak cuma itu, chaosnya bisa makin gila. Misalnya, alarm kebakaran di gedung-gedung tinggi mungkin ikutan nyala gara-gara suara keras bikin sensor bingung. Kaca etalase toko tiba-tiba pecah sendiri, bikin orang ngira ada maling, padahal yang salah dangdut. Burung-burung kabur dari pohon, ikan-ikan di kolam rame-rame loncat kayak kena gempa. Penari-penari profesional kewalahan karena semua orang di jalan tiba-tiba joget freestyle tanpa teknik. Bayangin lomba joget dadakan muncul di mana-mana. Terus, di rumah, keluarga yang biasanya kalem jadi spontan goyang bareng. Bapak, ibu, anak, semua ikut gaya ala goyang pinggul viral. TV nasional stop siaran berita, semua channel ganti jadi tayangin live goyang nasional. Polisi juga nggak bisa nilang orang yang joget di jalan, karena ya semua joget, bahkan mungkin polisinya ikutan juga. Terus, efek ekonominya juga seru. Bayangin aja nih ya, tiba-tiba penjualan speaker naik drastis karena semua orang pengen suara dangdutnya lebih kencang. Produsen sandal jepit kebanjiran order karena makin banyak orang joget sampai sandalnya putus. Muncul bisnis baru, jasa joget profesional buat memandu acara dadakan di jalanan. Festival makanan dadakan muncul di mana-mana, karena setelah joget massal orang pasti lapar. Gerobak bakso dan es kelapa laris manis. Bahkan, saham perusahaan audio dan minuman dingin mungkin melonjak gara-gara peristiwa ini. Pedagang merchandise juga untung. Kaos dengan tulisan, "Saya korban dangdut serentak, laku keras." Oke, mungkin sudahi saja kita berandai-andainya. Sekarang kita coba mikir, apa dampaknya ke kesehatan kita? Nah, kalau semua lagu dangdut diputar serentak, gimana dampaknya ke kesehatan? Suara yang terlalu keras itu bisa ngaruh ke berbagai organ, kayak gangguan pendengaran, sakit kepala, peningkatan stres. Kalau ini berlangsung lama, ada resiko orang-orang mengalami gangguan pendengaran permanen. Bisa-bisa, satu generasi jadi generasi yang pendengarannya agak bolong atau budek karena kebanyakan goyang dengan volume maksimal. Tapi di sisi lain, joget massal juga bisa jadi olahraga besar-besaran. Kalori terbakar, badan gerak terus. Mungkin dokter-dokter bakal heran kali ya, kok tiba-tiba tingkat obesitas turun drastis? Jadi efeknya itu campur aduk, telinga mungkin rusak, tapi badan jadi sehat. Ironis ya. Nah, kita juga harus mikirin soal lingkungan. Kalau semua speaker nyala barengan, konsumsi listrik nasional bakal naik gila-gilaan. Ada potensi overload listrik mungkin bisa bikin pemadaman di beberapa daerah. Polusi suara di level ekstrim. Burung-burung, hewan-hewan liar mungkin bakal terganggu banget. Bisa jadi mereka migrasi dadakan ke tempat yang lebih sepi. Bahkan hewan peliharaan kayak kucing dan anjing bisa stres berat gara-gara suara bising non-stop. Bisa jadi efeknya lebih panjang dari yang kita kira. Polusi suara itu bisa bikin keseimbangan ekosistem terganggu. Jadi, kalau dangdut serentak berlangsung lama, ini juga bisa ngaruh ke psikologi massal. Bayangin ya, orang yang awalnya nggak suka dangdut, lama-lama jadi hafal semua lagu. Orang-orang mungkin mengalami euforia massal atau FOMO, kayak festival besar yang nggak pernah berhenti.
Tapi, ada juga yang bisa ngalamin stres atau panik karena otaknya nggak dapet jeda dari kebisingan. Nah, jadi gimana? Keren kan kalau semua lagu dangdut diputar serentak di seluruh Indonesia? Kalau lo suka dengan video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita bakal bahas pertanyaan aneh lainnya di video berikutnya.